Gimana sih tanggapan tentang Bang Otto kan protes ke Krisnamurti, kenapa tidak melakukan otopsi? Jadi gini ya, saya perkenalkan dulu, saya Dr. Edi Saputra Sibuan, SHMA, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau anggota Kompolnas periode 2012-2016 ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ya ada memang komplain ya, tapi harus dipahami juga bahwasanya kalau sepengetahuan saya sesuai aturan itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban ya. Jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada cyanida di dalamnya. Tapi kan kata dokter Jadasin bilang kalau tidak diotopsi tidak diketahui kematian Mirna sendiri karena apa katanya. Ya tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya polisi harus mendapatkan izin. Karena kalau misalnya polisi memaksakan, polisi bisa digugat oleh keluarga korban ya. Saya kira hal ini, tapi setelah diberikan penjelasan oleh kepolisian pada saat itu, maka akhirnya kan orang tuanya kan mengizinkan. Tapi dengan catatan keluarga waktu itu hanya minta sebagian yang penting-penting saja. Tapi hanya dengan mengambil sampel lambung dari Mirna itu apakah sudah cukup Pak? Emang ya, bisa memastikan kematian Mirna sendiri? Kalau memang itu sudah dinilai, kan ini kan keperluannya kan untuk mengecek ya, apakah betul ada cyanida di dalam lambungnya. Dan kenyataannya memang setelah dilakukan pengecekan ada cyanida. Artinya ini mencocokkan antara apa yang ada di gas tadi yang ditemukan bekas-bekas gas, kemudian cocok dengan ada yang ada di dalam lambung dia. Saya kira itu yang dilakukan Polri. Berarti apa yang selama ini diungkapkan sekarang katanya tidak ada 0% cyanida itu berarti tidak benar ya Pak? Ya saya kira 0,2, jangankan 0,2. Tadi ada juga pendapat lain harus 50 miligram ya. Sebetulnya kalau ada lagi pendapat lain, masalahnya kan setiap orang berbeda pandangan. Ada juga pendapat yang lain 0,1 saja bisa mematikan, apalagi 0,2 ya. Tapi orang ada lagi yang berpendapat lain, sehingga saya kira ini kita kembali kepada hakim ya, kembali kepada keyakinan hakim untuk memberikan putusan, dan itu sudah dilakukan oleh hakim ya. Sedikit Pak, apakah masih ada usaha untuk kembali membuka sidang ini Pak Jessica? Pandangan saya sebetulnya kalau sudah PK itu adalah yang terakhir. Tapi tadi ada penjelasan dari daripada Mahkamah Agung ya, itu bisa saja. Tetapi juga dengan ketentuan ada hal-hal yang sangat ada hal-hal yang sangat memang yang misalnya ada temuan baru ya, atau mungkin ada tadi kalau penjelasannya ada tadi, artinya memang ada upaya, tetapi juga tidak mudah ke sana ya. Karena kalau kami sendiri juga melihat ya, sebetulnya PK sudah tingkatan sudah dari tingkat 1 sambanding sampai PK itu sangat sudah perjalanan yang sangat panjang ya. Dan itu juga sangat luar biasa. Berarti prosesnya seperti apa sih Pak kalau misalnya ada peninjauan kembali seperti itu Pak? Itu jangan jarang kalau misalnya dilakukan PK yang kembali lagi ya. Tetapi juga kalau memang itu misalnya keinginan masyarakat, saya kira ya bisa saja terjadi ya. Tapi tergantung kepada nanti apakah pihak misalnya ya Jessica mau tetap akan melakukan PK kembali ya. Tapi tadi tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Mahkamah Agung. Sementara kan gerasi sendiri tolak sama Jessica nih Pak, karena merasa tidak membunuh Mirna. Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Itu kan memang haknya Jessica ya. Ya dia tidak mungkin ya. Dia merasa tidak bersalah kemudian tidak mau mengajukan gerasi. Ya sah-sah ya. Itu kan hak dia ya. Kita harus menghormati itu ya. Tapi kemarin juga kan memang ada upaya yang bisa dilakukan. Tapi tentu saja memang seperti gerasi ya. Gerasi itu syaratnya adalah harus mengakui perbuatan kemudian minta bantuan kepada presiden untuk keringanan hukuman ya. Ya sekarang tinggal pilihan mau ambil yang mana Jessica terhadap itu. Tapi melihat film dokumenter kembali, itu kan seperti orang-orang itu apakah Jessica tidak membunuh dengan seolah orang-orang tuh mengingat kembali nih Pak setelah 7 tahun berlalu. Gimana Pak tanggapannya? Film itu bagus. Saya sampai 2 kali
bahkan bersama mahasiswa saya juga menonton ya, melihat apa yang terjadi ya. Namun itu memang itu kan film. Film itu kan tujuannya menghibur dan juga memberikan edukasi ya. Saya kira sasaran tujuan film itu dokumenter berhasil ya. Artinya juga bisa mempengaruhi masyarakat ya. Itu berhasil ya. Namun demikian untuk upaya-upaya hukum dari situ saya kira itu kan banyak mengandung opini-opini ya. Artinya tentu saja tidak semua sama persis apa yang terjadi ya. Saya melihat tadi di dalam film itu juga ada, kalau kita lihat ada 2 CCTV juga yang ada sebetulnya. Saya pernah lihat itu menjadi bukti kepolisian, itu juga tidak ditampilkan secara utuh. Itu tentu saja karena di situ sebetulnya kuncinya adalah di dalam CCTV itu, itulah yang menjadi dasar polisi untuk menentukan Jessica bersalah atau tidak dari 2 CCTV tadi. Berarti film itu tidak menampilkan saat apa yang dilakukan, tidak full. Tidak full, artinya memang tidak utuh. Tidak utuh. Kemudian ditambah dengan opini-opini yang lain. Yang sekarang ya, Pak. Itulah yang membuat film itu, kalau menurut saya, tidak layak dijadikan sebagai sumber hukum ya, sumber hukum. Tetapi untuk menjadi edukasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan hukum itu bagus ya. Kemudian memberikan hiburan kepada masyarakat itu bagus. Ya namanya juga film ya. Tentu itu akan ada skenario. Tapi Bapak sendiri gimana sih Pak? Ngerasain gak sih mungkin ada hujatan kah mungkin dari orang-orang di tim ke Bapak sendiri dengan adanya ini, atau geser Pak, gue mondong ini gitu? Kalau saya kan bicara masalah hukum saja ya. Masalah hukum. Apakah memang orang lain menerima atau tidak, itu kan urusan belakang. Itu karena setiap manusia punya pandangan lain, punya pandangan yang berbeda terhadap satu hal. Dan kita harus menghormatinya. Berarti Bapak sendiri dipastikan bahwa PK ini sudah tidak bisa atau gimana? Ya kalau menurut saya sih sangat jarang terjadi. Sudah ada PK, sudah ada tingkatan dari awal, dari pengadilan, tingkatan banding sampai PK, itu sangat jarang terjadi. Ya karena kenapa? Dulu pernah ada juga surat edaran dari Mahkamah Konstitusi ya, bahwasanya PK dibatasi ya. Tapi kalau misalnya ada upaya-upaya lain, saya kira tidak ada masalah. Tapi maaf Pak, kalau bisa dipastikan berarti dengan tidak ada upaya PK bahwa Jessica ini pastikan udah bersalah atau gimana Pak? Saya hanya berdasarkan ada putusan pengadilan, putusan hakim yang menyebutkan dia 20 tahun penjara, kemudian itu tentu memiliki kekuatan hukum dan itu ingkrah ya, itu ingkrah ya. Kalau saya dasarnya apa yang menjadi putusan daripada PK yang tetap memberikan putusan 20 tahun penjara. Terakhir Pak, apa pesan nih Pak dengan adanya kembali kasus ini kan seperti membuka masyarakat mengingat kembali nih Pak? Pertama tentu saja kalau kami ya melihat ini menjadi bahan introspeksi ya kepada masyarakat ya, kepada juga aparat penegak hukum ya. Artinya betul-betul semua proses hukum itu betul-betul lalui ya. Jangan sampai misalnya ada yang tidak sesuai aturan ya. Jadi ini akan mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar betul-betul hati-hati di dalam hal menangani suatu perkara ya, apalagi menyangkut masalah banyak mendapatkan sorotan masyarakat. Oke Pak, makasih Pak. Ya.